kita akan mulai untuk mata kita, yaitu mata kata tulis ilmiah dan metodologi penulisan untuk S1 ya. Jadi saya ulangi lagi, mata kuliah ini, mata kuliah tata ya, dan metodologi penelitian itu adalah mendukung pembuatan proposal tugas akhir yang tentunya untuk kontennya khususnya kalian harus konsultasi mendapatkan dari calon pembimbing kalian. Dalam kesempatan ini masuk ke dalam topik yang kerjakan tugas akhir atau proposal tugas akhir. Di mana sebelumnya belum masuk ya, masuk masih sangat sedikit ya masuk ke dalam topik. Ini minggu keempat perkuliahan diharapkan kalian mulai dalam topik untuk proposal kalian. Meskipun mungkin masih ada lebih dari satu alternatif, tapi sudah mengarah dan diharapkan semakin mengarah dan kan kita ada yang kalian menyampaikan sebagai salah satu asesmen. Di sini kita membahas tentang abstrak atau perluas, di mana kita kalau nggak salah udah ya, abstrak itu utama ada komponen A, apa topiknya atau apa yang dikerjakan, kemudian mengapa, solusinya, model algoritma atau pendekatan, maaf, mengapa itu pesan, utamanya misalnya atau ya itu adalah eh, apa jurang atau itu adalah ada cara yang sebaiknya kondisi saat ini. Karena itu adalah solusi modelnya algoritma ya. Em, Meskipun bahas atau mendukung proposal akhir, tapi perlu diingat bahasa akhir sendiri itu ada 6, yaitu 2 SKS dan SKS. Dan nanti akan sesuai diharapkan itu sih kalau kalian membuat proposal tugas adalah sesuai untuk SKS di mana proposal tugas ada 2 SKS dan kan bahwa ini adalah levelnya artinya itu bukan tugas besar, bukan tesis S2. Nah, ini daftar isinya. Kalian bisa lihat, saya udah kirim. Ya, mengapa perlu extended abstract? Kemudian mengingatkan bahwa TA itu pokoknya nama SKS, ya, bukan tugas mata kuliah. Ya, kuliah kalau mata kuliah 3 SKS, tugas itu dapat dianggap 1 SKS gitu ya. Jadi eh, mata kuliah, tapi ada bukan tesis S2 ya. Apalagi tesis atau disertasi S3 yang mungkin kali calon pembimbing kalian S3 atau mungkin bahkan mungkin senior profesor ya, ya tentunya tidak eh, yang berlebihan ya. Kemudian ada 3 komponen yaitu apa ya tadi itu ya apa dan bagaimana ya. Di komponen lebih lanjut komponen apa itu adalah input output, input dan output dari model input dan outputnya dan mengapa harus disebutkan eksplisit. Ya, contoh sederhana intuisi, contoh-contoh ini termasuk domain teks ya karena untuk beberapa saya interestnya lebih Islam dari ini sebagai contoh. Kemudian contoh rumus apa yang kurang baik dan lebih baik untuk latihannya. Kemudian komponen yang kedua, tiga komponen utama
di abstrak juga extended abstrak, yang komponen dua adalah mengapa. Maaf, maaf sebentar. Lupa. Oh enggak, mungkin oh enggak. Oke, kita lanjutkan. Em, ya udah direkam. Kemudian yang kedua adalah yaitu segala sesuatu itu dikerjakan itu harus ada alasannya, ada motivasinya. Dan salah satu motivasi adalah yang disebut dengan untuk penelitian atau latihan penelitian. Terus seperti tugas akhir S1, salah satu yang penting itu adalah gap. Ya, kan gap itu kan ini ya, ya perbedaan gap antara yang ya saat ini sama tuh sebaiknya. Tentunya gap ini disesuaikan gap untuk S1, ya, TA S1 untuk latih seperti saya ulangi, seperti untuk tugas, tapi bukan untuk dua juga. Ya, ya, em, tiga jenis gap yang umum. Kemudian bagaimana cara mencari gap? Satu, panduan praktis dan contoh rumusan gap ya. Kemudian latihan mengidentifikasi gap. Berikutnya yang ketiga, jadi ada komponen utama, abstrak dan juga termasuk abstrak. Sebenarnya termasuk juga adalah bagaimana ya, solusinya, bagaimana mengimplementasikan eh, tasnya. Ya, kalau planifikasi, bagaimana mengimplementasikannya, metodenya, implementasinya. Nah, salah satu untuk saat ini, di mana kita udah tersedia banyak atau juga framework, diutamakan adalah library-nya. Kan ya, untuk S1 computing itu utama adalah bukan bagaimana mengimplementasi, mengutak-atik, melihat internal sebuah model. Misalkan katakanlah ada SVM atau LSTM, CNN, misalkan seperti BERT misalkan. Bukan kita taati di dalamnya kita ya untuk di akhir S1. Tapi bagaimana menggunakan, memahaminya, menganalisis performansinya itu ya. Jadi dipilih yang ya, ya. Yang artinya juga itu memudahkan kita ya, ininya em, ada ada efeknya, perlu menganalisis. Nah, kita terus ada baseline ya. Apa yang disebut dengan baseline? Baseline itu adalah model dasar, model yang sebenarnya ya, pembandingnya ya, pembanding sederhananya. Salah satu yang mungkin cukup baseline misalkan random, yang kita analisis apakah itu lebih baik daripada baseline-nya, pembanding. Idealnya sebenarnya pembanding bawahnya, ada pembanding atasnya, tapi paling tidak pembanding bawah. Atas itu misalkan contohnya VR, atau mungkin kalau yang bahasa manusia itu adalah dengan manusia. Ya. Eh, Kemudian eksperimen yang baik untuk S1. Nah, kemudian juga apalagi sekarang ya mungkin yang belum fix ya, yang model algoritma yang akan di ya, jika belum tahu gimana ini ya. Kemudian ya contohnya gimana rencana evaluasi,
untuk komponen bagaimana ini. Nah, kemudian tentang menuliskan teknik abstrak, urutan penulisan, salah satu contoh template teknik abstrak, contoh ekstended abstrak yang cukup lengkap ya. Jadi di minggu berikut kalian menyampaikan extended abstrak kalian, judul dan abstrak kalian eh, sebagai salah satu teman dan juga sebagai untuk nanti ada masukan-masukan kepada saya. Jadi, tentunya kalau untuk adalah masukan dari calon dosen pembimbing. Kemudian ini ada yang keenam, kesalahan umum darinya. Kemudian tingkat kita lanjut berikutnya um, extended abstract ya. Itu atau apa hasil harapan nanti adalah proposal ya. Tapi akan membantu membuat extended abstract dulu ya. Ya, ya extended abstract itu adalah abstrak. Jadi bukan hanya abstrak yang umum, ya mungkin 150, 200 kata gitu. Tapi ini lebih lengkap. Ya, lebih lengkap itu contoh. Nanti ada perlu dari contohnya. Ya misalnya menjelaskan tentang apa itu topiknya, dijelaskan contoh-contoh kasus sederhana. Di sini extended abstract itu paling tidak mempunyai dua fungsi. Fungsinya ganda ya, adalah untuk abstrak. Nanti menjadi abstrak. Kemudian juga sebagai awal proposal kasusnya. Ya, saya kira untuk sekarang ya minggu keempat kalian udah semakin arah, semakin apa yang akan kalian sehingga diharapkan dengan membuat extended abstrak itu ada yang cukup lengkap didiskusikan dengan calon dosen pembimbing pun belum selengkap proposal formalnya ya. Baru satu sekitar itu ya 400 700 satu halaman 50 sampai 200 kali sekitar sepertiga halaman kali ini satu halaman ya, extended abstract ini connect ya apa dan perlu penjelasannya ada abstrak itu penjelasannya hanya satu dan memang perlu cukup singkat aja. Kita perlu lebih di detail ya. Jadi kalau kan ada yang melanjutkan S2 juga S3 nanti di banyak tempat itu mereka minta extended abstract. Jadi kalau proposal atau kalian buat suatu proposal yang lengkap ya bagi kita belum begitu clear, jelas itu butuh waktu yang perlu singkat. Nah, di beberapa tempat untuk S3 itu kita menyiapkan extended abstract. Ya, adanya extended abstract detail ini ya yang satu halaman kira-kira bisa komunikasi diskusi dengan uh, pembimbing ya. Dan tentunya buat extended abstract itu juga ya harus konsultasi juga dengan calon dosen pembimbing. Em, di samping juga extended abstract membuat kita jadi cukup ya. Jadi seperti bagi kita itu jadi lebih kita akan ke sana tanya apa apa yang akan kita kerjakan input kita juga jadi untuk mengapa ya apa kita katakan gapnya kemudian nanti katakanlah ya kontribusi gitu ya kontribusi level A1 itu juga jelas
kemudian bagaimana atau komponen bagaimana, metodenya, algoritma itu juga jadi cukup jelas ya. Jadi sebagai peta jalan bagi siswa juga, bukan hanya untuk kepentingan baca, kepentingan calon bimbing, tapi peta jalan untuk kepentingan kalian ya. Jadi sehingga lebih terarah. Ya, seperti ingatkan tentang bobot tugas. Ya. Jadi bobot akhir itu kita tahu bahwa ada 6 SKS, yaitu proposal tugas ini 4, ya apalagi didukung dengan mata kuliah ini tata dan metodologi penelitian yang siap. Atau mungkin kalian yang mengenai research, ya web research SKS-nya besar ya, pastinya jadi kemudian eh, dan web research itu kan mayoritas kait dengan akhir eh, harapan ya hasilnya jadi lebih optimal. Ya gitu kan. Ya, salah satu yang penting, nah, ini saya kira udah berulang, kita kalian perlu hasilkan bahan analisis yang komprehensif, yang bermakna. Ya, bukan hanya mengimplementasikan, ya juga bukan hanya mengimplementasikan saja. Ini defaultnya harusnya seperti itu. Nah, ini ada komponen dalam extend, yaitu komponen apa atau lengkapnya apa, tas, apa mod, yaitu artinya apa input dan outputnya, sehingga prosesnya sendiri black box. Nama tas bisa terserah apa, apakah itu klasifikasi atau apakah itu sentimen atau mesin penerjemah, itu recommender system atau itu image classification, yang lain. Tapi um, apa dan outputnya apa, dan perlu dengan contoh ya. Jadi abstrak itu perlu contoh, abstrak saja tidak perlu, karena memang sangat singkat dan boleh ada, tidak bisa ada contoh. Kemudian mengapa kerjakan, apa menarik, mengapa topik tersebut. Ya biasanya salah satunya gap ya. Ya gap, kondisi sekarang dengan yang sebaiknya ya. Salah satunya di ya kita explore. Ya explore itu utamanya dari studi ya, atau mungkin dari lengkapin juga dengan yang mencari-cari di internet. Kemudian komponen yang ketiga itu bagaimana? Bagaimana cara mengerjakan solusinya, yaitu approaches-nya, pendekatannya. Pendekatan itu misalkan kalau pendekatan mesin tradisional akan menggunakan learning, pembelajaran yang berdasarkan, nah, pohon itu kan macam-macam, nanti pohon itu algoritma macam. Kemudian perlu nya, yaitu pembanding sederhananya, pemilihan model-modelnya, library-nya perlu kita lihat, data library-nya belum. Dan diharapkan hanya atau akan membangun data sendiri, bayangan, dan eh, sesegera mungkin ada contohnya. Kemudian perlu ada analisis, evaluasi perbandingan. Kita masuk yang pertama adalah kompa, yaitu topik dan tasnya. Di sini seperti tadi disebutkan, konsentrasi adalah inputnya, ya, modelnya sendiri black box. Ya, di sini ini black box, kita tidak konsentrasi. Ya, itu adalah nanti komponen bagaimana. Ini adalah kemudian output di sini ya disebutkan
keduanya, yaitu input dan outputnya eksplisit. Ya, jadi jangan bisa menebak apa yang masuk dan apa yang sistem. Kan hanya mungkin sesama mas kan untuk dosen kan dosen penguji gitu ya yang pengalaman saya beberapa kesempatan mahasiswa S1 ya em, dosen yang bidangnya tidak persis sama dengan saya masih meraba tidak disebutkan ini apa, tidak disebutkan ya apa, apalagi tidak ada ya, ya. Bahkan mungkin kalau yang kalau saya bidangnya saya seperti misalkan katakanlah NLP, text mining, misalkan ada mahasiswa yang em, text mining atau NLP, misalkan analisis sentimen, tapi disebutkan saja analisis sentimen. Analisis sentimen kan macam-macam, seperti misalkan asis, kemudian outputnya bisa jenisnya macam-macam, outputnya positif negatif atau ada range continue antara discrete 0, bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, bintang itu di mana bintang 4 itu lebih tinggi daripada 3, 3 itu lebih tinggi dari 2 kan. Atau continue 0 sampai 4 seperti itu. Nah, itu tidak dijelaskan. Ya, mestinya dijelaskan di awal ya. Meskipun sama-sama sentimen, tapi variannya macam. Termasuk juga misal, apakah bagaimana kalau inputnya itu ada buah ulasan, tapi ulasan itu untuk satu fitur, satu misalkan kalau HP fitur misalkan dari sisi monitornya itu ulasannya positif, tapi dari sisi harganya negatif. Nah, kemudian apakah apakah itu yang aspek base ya? Nah, itu aspek itu kemudian di sini outputnya itu bagaimana? Ya, artinya dijelaskan ya secara eksplisit, detail oleh karena itu contoh contoh ya untuk input dan memberi contoh sesuatu yang sulit ya datanya atau apa udah tahu itu diambil dari mana ya. Jadi mengapa input dan output eksplisit supaya pembaca memahami cakupan penelitian ya nanti ada cakupan dan kemudian juga bukan hanya untuk pembaca, bukan hanya untuk nanti penguji, bukan hanya kalau nanti ada desk evaluation untuk menilai proposal, bukan hanya untuk DE, untuk Anda sendiri, sendiri untuk mahasiswa sendiri, supaya supaya peta jelas komponen A utama yang harus semakin jelas ya bagi mahasiswa itu sendiri. Jika input outputnya saya jelas, ya topiknya artinya juga mungkin perlu dipilih dari beberapa varian seperti misalnya si sentimen, varian yang mana mungkin dipilih yang paling sederhana dulu misalkan ya itu juga bisa sambil di literatur dan juga komunikasi dengan pembimbing ya. Kemudian kalau belum jelas atau jelas atau sebagai dasar untuk memilih metode dan label yang tepat di bagian solusi yaitu bagaimana ya metode yang dipilih. Ini contoh pola input output eh, untuk computing termasuk di sains data ya. Tasnya klasifikasi artinya inputnya mungkin kalimat atau karakter, kemudian outputnya label kelas misalkan seperti ini atau NR name recognition artinya input kalimat teks, ini adalah token berat ada label itu person location
dan grup prediksi harokat Arab yang gundul tanpa. Nah, ini inputnya adalah kalimat Arab yang terdekat, kemudian outputnya adalah teks Arab. Arab. Kemudian atau prediksi nilai. Ya, artinya di sini inputnya apa? Ternyata inputnya itu ini apa? Data em, ini data angka dan juga kategori. Mungkin data kategori apa? Data transaksional misalkan. Itu outputnya itu adalah nilai nomor. Ya, numeris itu artinya ada yang lebih rendah, ada yang tinggi, dan itu continue. Atau misalkan deteksi anomali, datanya apa berupa berupa time series yang data sensor yang berupa catatan gitu ya. Outputnya adalah label di normal, normal, anomali di titik tertentu. Nanti perlu ada contoh ya untuk yang perlu kalian kerjakan. Ini masih berupa narasi contoh di extended abstract. Kemudian jenis tas misalkan recommender system, sistem rekomendasi. Nah, inputnya adalah riwayat interaksi pengguna, kemudian output daftar item yang direkomendasikan. Atau mungkin peringkat teks secara otomatis. Ya, ini adalah dokumen panjang sebagai dan ringkasan singkat. Ya, peringkat teks itu kan juga bisa macam-macam ya, jenisnya. Misalkan contoh ekstraksi, tinggal dokumen, dokumen, dan lain-lain. Jadi nanti juga lebih detail lagi. Dan ini contoh sederhana bangun intuisi. So, ke contoh TA perhatikan dua dana ini. Ya, misalkan ya, filter spam email eh, spam, spam filtering ya, filter memfilter email ya. Jadi tasnya itu adalah klasifikasi. Ya, jika memfilter itu klasifikasi apakah atau bukan. Ya, klasifikasikan apakah masuk ke folder spam, masuk folder info. Jadi inputnya itu ada teks email, ada teks email itu ada header, ya bodinya, ya contoh ini, kemudian itu eh, labelnya itu spam atau bukan spam. Jadi rumusan berupa berupa teks email berupa label spam atau bukan. Ya, contoh berikutnya dua itu pengenalan. Ya, jadi di sini tasnya itu ada si gambar, di mana apa yang ditulis itu apa. Ya, citra tulisan itu digital, eh, tulisan tangan ini belum ada contohnya ya. Nah, tulisan tangan bentuknya apakah yang 0 atau 1 atau 2 seterusnya sampai 9 ya. Contoh ya, misalkan untuk domain awal ya, dalam beberapa masih ini adalah yang domain ini, misalkan name and institution ya, name and institution itu bisa umum. Pokoknya di sini misalkan hadis ya, terjemahan itu adalah berupa dokumen atau mungkin bisa dibatasi kalimat, batasi paragraf dalam hal ini ya, misalkan kasusnya teks hadis terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian output untuk name entity recognition diberi label person ya atau location atau event ya, ini adalah inputnya seperti ini, bla bla bla. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Kemudian library apa? Kemudian masih benar juga domain sirah nabi. Nah, ini juga outputnya mirip ya, ini contohnya. Kemudian ada perlu base sederhananya. Terus ketiga akan prediksi harokat, yaitu diberi ini ya, yang inputnya adalah yang Google, ya, ini harokat ya. Ya, seperti ini dan mungkin base lainnya adalah contoh rumusan apa, yaitu komponen apa yang kurang baik dan yang lebih baik ya. Ini yang kurang baik
ini tidak menjelaskan tentang input dan outputnya. Ya, tas tidak input tidak disebutkan, output tidak disebutkan secara eksplisit. Yang disebut dengan analisis itu betul. Kalau lebih baik eksplisit disebutkan ini input dan outputnya, contohnya. Nah, ini bisa untuk sebagai latihan. Em, Salah satu contoh template ya, misalkan untuk nama sistem atau modelnya, domain atau konteksnya, apa, kemudian outputnya. Contoh kan ini isi seperti ini. Ini sebagai satu contoh template sederhana ya, yang nanti kalian di minggu depan itu diskusikan untuk kasus kalian satu demi satu ya, untuk di proposal tugas akhir. Kemudian kedua, komponen dua yaitu mengapa, alasan, motivasi. Dalam hal ini adalah biasanya adalah gap. Ya. Sifat gap di TAS1 ya, yaitu sejauh yang ditemukan ya. Jadi kalau misalkan udah cari belum ada, dianggap nggak ada, itu ada sebagai gap ya. Jadi kalau gap yang benar-benar itu yang dapat dikatakan benar-benar nggak ada, dicari di mana-mana meskipun di internet nggak ditemukan, belum berarti nggak ada ya. Ya, jadi tidak ekstrim banget seperti itu ya. Yang penting udah berusaha mencari, yang mungkin juga calon dosen pembimbing udah mencoba mencari secara sekilas ya dan tidak ditemukan. Ya, ya itu dapat dianggap sebagai gap ya. Ya, jika misalkan di kemudian hari ternyata ada yang seperti itu, yang mirip ya nggak masalah. Yang penting dikerjakan dengan benar. Artinya em, kalau diuji paham ya, yang dikerjakan porsi yang dikerjakan sendiri juga udah cukup ya, seperti itu. Gap itu apa? Gap itu adalah as is versus to be. Ya. Salah satu cara sederhana merumuskan mengapa, yaitu menggunakan menggambarkan jarak atau gap, yaitu antara kondisi saat ini yaitu as is dengan kondisi yang diharapkan atau to be. Misalkan kondisi as is atau saat ini adalah, misalkan gap itu adalah ingin membangun dataset berlabel. Ya, contohnya tadi misalkan name entity recognition, artinya membangun dataset entitas untuk misalkan tadi misalkan hadis misalkan gitu ya. Eh, Seperti itu ya datasetnya. So yang saya tahu belum ada atau belum lengkap. Nah, kemudian jadi ada, jadi lebih lengkap ya. Kemudian model model yang digunakan belum diuji untuk konteks ini. Jadi konteksnya mungkin spesifik kan untuk misalkan ulasan bahasa Indonesia untuk kasus tertentu ya, permasalahannya kasusnya belum diuji model tersebut. Nah, ini kemudian diuji dan dibandingkan, atau proses masih dilakukan secara manual. Jadi ada beberapa proses atau beberapa subproses ya, itu dilakukan secara manual. Seperti misalkan di sebuah sistem itu ada beberapa subproses, atau di sebuah proses itu ada beberapa subproses, itu dilakukan secara manual. Ya, contohnya misalkan kalau untuk text mining atau NLP dilakukan secara manual, seperti misalkan katakanlah untuk part of speech taggingnya, menentukan jenis katanya atau yang lain secara manual. Nah, itu dilakukan secara lebih otomatis ya. Tiga jenis gap yang umum adalah gap sumber daya, yaitu dataset atau korpus, atau lebih lengkapnya lagi benchmark. Ya, benchmark itu artinya adalah korpus permasalahannya dan disediakan juga cara mengevaluasinya. Jadi benchmark itu seperti membuat semacam kompetisi ya. Jadi disediakan datasetnya, disediain permasalahannya dan datasetnya, cara mengujinya, seperti itu ya. Ini gap sumber daya, resources ya. Resources itu khususnya adalah yang berkaitan dengan data. Kemudian gap metode.
Artinya metode atau model yang digunakan tuh belum dicoba untuk kasus yang kalian pakai. Ya. Kemudian apa metodenya? Ya, contohnya NER Bahasa Indonesia, apa eh, biasanya untuk domain berita, kemudian bukan domain teks based on historis seperti sejarah nabi misalkan gitu. Kalau game aplikasi ini yang relatif praktis ya. Jadi apa ya contohnya adalah ini ya apa eh, yang prediksi harokat untuk itu ya untuk hadis ya. Ya jadi apa ya diharapkan perlu gap dan ya tidak cukup satu ya cukup satu gap itu udah bagus ya. Artinya ada istilahnya dalam tanda petik kebaruannya sesuatu yang tidak sama persis dengan yang ada itu dengan adanya gap itu artinya. Ya, cara mencari gap ya dicari di internet, Google Scholar, kemudian di site-site atau juga mungkin di ini ya, ini juga ya di AI ya, atau baca future work atau keterbatasan dari paper ya dari TA-TA sebelumnya ada future work atau saran perbaikan ya atau batasan ya, batasan masalah di TA-TA sebelumnya yang udah selesai kakak kelas kalian atau datasetnya udah ada belum ya dataset ringkasan dataset NER name entity about entitas misalkan seperti itu atau cek dengan paper survei terkait ya dalam waktu mungkin ya 1 2 minggu ya akan lebih bagus kalau proses pencarian itu didokumentasikan ya ya untuk menunjukkan bahwa gap itu benar-benar udah dicari bukan sekedar asumsi tapi pencariannya itu udah sungguh-sungguh meskipun ya tentunya waktunya terbatas. Contoh rumusan mengapa. Ya, jadi komponen kedua di extended abstract itu adalah mengapa. Ya, yang kurang baik ini tidak ada gap. Ya, ini cuma konteks bukan gap. Ya, tidak ada tidak ada masalah spesifik, tidak ada alasan mengapa butuh NER. Ya, padahal judulnya NER. Yang lebih baik itu adalah em, bahwa di sini disebutkan bahwa sekarang itu belum ditemukan dataset, artinya gap resources, gap sumber dayanya. Ya, ini untuk salah satu contoh untuk latihan kata kunci yang digunakan untuk explore, untuk mencari, untuk searching, untuk prompting. Ya, apa yang sudah ditemukan dalam literatur, dalam pencarian dengan AI, apa yang belum, jenis gapnya, konsekuensi jika gap tidak diatasi, artinya kita mengatasi gap, artinya kita membuat TA itu ada manfaatnya. Ya, yang kalau gap itu tidak diatasi, ya konsekuensinya datasetnya belum ada, atau konsekuensinya model itu belum pernah digunakan untuk kasus ini. Jadi konsekuensinya ya masih belum jelas, misalkan belum jelas apa seberapa performansinya, padahal menurut hipotesa atau menurut teori bagus sebenarnya. Kemudian komponen eh, yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama adalah komponen apa, yang kedua adalah komponen mengapa, yang ketiga adalah komponen bagaimana. Ya, bagaimana itu adalah solusi, metode, rencana. Dan ini, komponen ini, di proposal kalian itu nanti utamanya adalah di bab 3. Ya, bab 3 itu panjang lebar menjelaskan komponen bagaimana. Ya, komponen apa, komponen mengapa, itu dijelaskan utamanya di bab 1 dan didukung oleh literatur review di bab 2. Dan bagaimana itu adalah di bab 3. Dan ini dapat dikatakan sebagai intinya. Kalau apa dan mengapa itu adalah basicnya, dasarnya, fondasinya. Fondasi itu sangat penting. Em, tapi ini bagaimana itu adalah bangunannya itu ya. Fondasinya sangat penting, tapi yang kelihatan utamanya kan adalah bangunannya. Salah satu prinsip dasar untuk tugas akhir S1, bukan hanya S1 sebenarnya, atau S2, dan bahkan juga dalam banyak hal S3, itu adalah
saat ini sudah banyak library framework. Oleh karena itu, kalau kita memikirkan tentang sebuah model metode, itu dipikirkan apa library-nya bagaimana, maka sudah tersedia atau belum. Dan utamakan yang sudah memiliki library atau framework seperti misalkan eh, PyTorch ya, atau yang framework-framework yang lain ya, untuk deep learning atau yang lain-lain. Ya, mengimplementasikan model dari nol, dari scratch, itu jauh lebih berat, beresiko, ya bahkan juga tidak ini ya, tidak mempunyai katakanlah nilai tambah gitu ya. Em, dan kita konsentrasinya bukan ke situ ya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan library. Jadi kita lebih fokus ke hal-hal yang lebih ini lagi ya, lebih mempunyai abstraksi tinggi ya, seperti eksperimennya, fokus ke analisis perbandingan, fokus ke interpretasi hasil ya. Kemudian berikutnya kita perlu membandingkan, artinya salah satu pembandingnya itu adalah baseline ya. Sebuah eksperimen yang baik itu perlu pembanding yang jelas, meskipun judulnya tidak ada kata-kata perbandingan ya. Tapi yang namanya bagus atau namanya jelek, sebuah performa, sebuah model itu kan relatif ya. Oleh karena itu perlu dibandingkan. Salah satu pembanding yang wajib itu adalah baseline, yaitu model yang relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Ya. Artinya, apakah yang kita coba itu lebih bagus daripada yang sederhana, yang dasar. Ya. Model baseline itu sebagai acuan, titik acuan atau reference point eksperimen kita, eh, reference point atau titik acuan bawah ya, bukan acuan atas tapi acuan bawah ya. Tanpa baseline kita tidak tahu apakah model itu kan biasanya lebih kompleks daripada baseline. Baseline itu sesuatu yang sederhana. Nah, dengan sederhana itu hasilnya jadi ya kurang bagus. Apakah model yang kita lakukan eksperimen mungkin satu atau ya diharapkan lebih dari satu tentunya itu yang lebih kompleks itu lebih bagus hasilnya, performanya ya. Baseline yang baik adalah model yang cukup sederhana sebagai pembanding titik acuan dasarnya yang rendahnya, sehingga implementasi juga tidak menjadi hambatan, termasuk juga komputasinya jadi lebih ringan, membutuhkan dataset yang lebih kecil juga sudah cukup sebenarnya, seperti itu ya. Seperti contohnya adalah model yang klasik, atau kalau pembelajaran mesin adalah pembelajaran mesin yang tradisional seperti misalkan SVM, atau yang lebih umum lagi misalkan naive Bayes ya. Ini contohnya seperti itu ya. Kemudian struktur eksperimen yang baik untuk S1 seperti ini. Jadi em, setiap model itu memiliki peran yang berbeda, bukan sekedar mencoba lebih banyak model, melainkan membangun perbandingan yang bermakna secara bertahap dan sederhana ke yang lebih kompleks ya. Jadi sisi misalkan ada modelnya itu ada tiga atau misalkan ada empat ya. Ini ada pembanding yang lemahnya, pembanding dasarnya ya, sebagai performa awalnya. Ya, ini misalkan contohnya naive Bayes seperti tadi saya katakan, atau logistic regression itu yang sederhana kan, suatu model yang sederhana, atau CRF conditional random field yaitu untuk yang data yang sekuensial seperti contohnya teks, atau yang tulis ya. Pembanding menengah ini satu yang di tengah ada SVM untuk yang tradisional atau random forest, atau deep learning di LSTM LSTM seperti itu. Ya, kemudian model utamanya misalnya kita menggunakan model-model yang relatif berat, state of the art, menuju state of the art, atau juga yang em, yang cukup kompleks, artinya komputasinya lebih berat ya. Apakah ini melampaui dasar baseline? Apakah melampaui model menengah? Ini salah satu yang perlu dijawab ya. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Eh,
Kalau di sini tadi apakah lebih semakin kompleks itu semakin baik performansinya atau semakin baiknya itu secara signifikan, ada uji signifikansi. Kemudian kalau akan lebih bagusnya lagi kalau ada model yang berikutnya juga ya mempunyai konfigurasi yang berbeda atau model yang berbeda, ya kemudian apa pengaruh konfigurasi, ya misalkan di hybrid digabungkan antara misalkan antara BLSTM dengan attention, kemudian apalah digabung-gabungkan itu ya misalkan contohnya, ya misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi jangan hanya memilih satu model, ya, yang hanya memilihkan satu model tanpa pembanding tidak menghasilkan analisis yang bermakna, ya. Jadi analisisnya ya kurang bagus ya, akan rendah kualitasnya. Nah, sekarang bagaimana kalau belum tahu persis model yang akan digunakan, yang akan dipakai? Ya, ini minggu keempat saat ini. Mungkin belum begitu jelas mau akan yang dipakai. Nah, kalau seperti itu bisa saja kita mulai mengarah, ya, yaitu seperti misalkan approach-nya atau pendekatannya tentukan dulu, misalkan link, ya. Seperti misalkan kalau untuk teks, ya itu kan misalkan adalah klasifikasi yang berbasis transformer. Misalkan ini kan masih luas sebenarnya, tapi kan sudah mengarah atau rule based plus machine learning hybrid, ya. Kemudian ini kan masih udah mulai mengarah ya, meskipun belum fix banget gitu ya. Nah, belum ditentukan persisnya modelnya apa. Kemudian berikutnya adalah tentukan model baseline-nya, dasarnya. Ya, tadi contoh-contohnya udah ada yang tadi tabel sebelumnya, dan kemungkinan sangat besar itu udah ada juga di library. Yang nomor satu juga ada di library yang dipilih. Yang kedua juga eh, ada di library ya. Yang ini yang model-model yang baseline yang sederhana. Ya. Kemudian kandidat model yang akan dieksplorasi dan dibandingkan. Ya minimal ada tiga termasuk baseline. Kemudian library-nya dicek. Ya, jadi sebelum kita memastikan, sebelum kita berkomitmen, sebelum kita memikirkan kita atau memastikan menggunakan itu, cek ketersediaan library. Kemudian setelah itu bisa melakukan pilot eksperimen, mungkin coba-coba sedikit, meskipun di semester ini sebenarnya tidak wajib untuk bereksperimen ya. Ya, menurut si proposal model yang dibandingkan adalah CRF sebagai baseline, kemudian PLSTM CRF sebagai model penengah, menengah, dan Doppler sebagai model utama. Ya, contohnya adalah seperti ini. Kemudian library, contoh library NER, ini ada contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk prediksi harokat teks arah gundul, misalkan ini adalah model-model pendekatannya, ini adalah contohnya, ini adalah library-nya, peran dalam eksperimen seperti apa. Kemudian klasifikasi secara umum adalah contoh-contohnya, bagaimana baseline-nya, bagaimana model menengahnya, bagaimana untuk yang model yang menengah deep learning-nya, model utamanya menggunakan transformer, seperti itu ya. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Ya, ini masih di bab 3 juga ya. Jadi untuk komponen bagaimana itu sangat panjang lebar, perlu dijelaskan di bab 3 ya. Contohnya metrik evaluasinya. Metrik evaluasinya apa yang digunakan, kemudian pembagian datasetnya bagaimana, training validation test, misalkan analisis pembandingannya rencananya bagaimana, analisis error misalkan, ya. Jadi analisis itu tidak hanya model A lebih baik daripada model B, tapi nanti akan lebih jelas analisisnya itu bagaimana. Ini rencana latihan ya untuk komponen bagaimana. Ya, ini adalah contohnya, contoh template sederhana yang saya kira bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya menulis extended abstrak. Jadi apa yaitu input output, mengapa yaitu gap utamanya, kemudian bagaimana yaitu merencanakan eksperimen, kemudian ketiganya digabungkan menjadi extended abstrak ya. Jadi extended abstrak itu bukan hanya sekedar tempelan tiga komponen tersebut secara berurutan, tapi gunakanlah narasi yang mengalir, dan itu tentunya bisa digunakan tool ya seperti AI ya untuk membantu membuat
tulisan dari kita ada poin-poinnya tadi. Checklist penulisan misalkan komponen pertanyaan isi apa, tasnya apa, ini adalah ininya ya apa, hmm, sebagai panduan sederhananya ya, adalah sebagai panduan sederhananya yang nanti dioptimalkan dengan AI, dan AI-nya dengan prompt yang optimal dan dengan iterasi dalam prompt di AI itu juga optimal, ada iterasi-iterasi. Ini salah satu panduannya adalah seperti ini ya. Berikutnya ini juga perlu adalah luaran ya. Ya, ini sebagai draft luaran. Ini ada checklistnya, ini ada checklistnya ya. Dan kemudian ada luaran ya. Luaran itu misalkan sebagai ini ya, sebagai gap tadi kan ada data setnya juga, atau juga modelnya terlatih, atau juga laporan analisis perbandingan. Ini contoh template extended abstract ya. Ini bisa membantu bagaimana inputnya untuk apa ya tasnya, input output dan contohnya untuk mengapa itu gapnya, untuk bagaimana yaitu metodenya ya, untuk luaran yang konkret misalkan data yang lain. Ini contoh extended abstract yang lengkap, meskipun ya ini contoh yang relatif sederhana ya. Jadi contoh extended abstract misalkan untuk name entity recognition pada sejarah Nabi ya, sejarah Nabawiyah, ini tuliskan apa input outputnya ya, ini contohnya ya, ini penjelasan input output, contoh input output ya. Kemudian mengapa ya, gapnya di sini, kemudian bagaimana itu base pendekatannya, approach-nya, baseline-nya, candidate model, library, data dan evaluasinya. Ini adalah contoh-contoh seperti itu. Kemudian luarannya, jadi outcome-nya ya. Luaran itu adalah outcome dari nantinya tugas akhir yaitu dataset, misalkan 4 model modelnya, panduan anotasi. Ya, jadi ini adalah dasar 3 luaran dengan luaran utama yang nomor 1 ini misalkan menurut kata kuncinya. Ini ada beberapa kesalahan umum yang mungkin bisa eh, apa, dilakukan ya, dan bagaimana cara menghindarinya. Input output tidak eksplisit, ya, tidak ada contoh ya, di extended abstract itu perlu contoh. Tidak ada model baseline-nya. Modelnya hanya satu. Modelnya dicek tanpa library. Gap decline tanpa ada proses pencarian. Oke, ini pencarinya baru tidak sungguh-sungguh ya, maksudnya gitu. Karena itu perlu, sebaiknya perlu didokumentasikan proses pencarian. Tidak ada rencana evaluasi dan analisis. Ya, untuk menuliskan hasil, ya ini kan masih proposal. Oleh karena itu, gunakan proposal itu kan masih belum, masih bertujuan, direncanakan, menghasilkan, atau akan gitu ya, baru. Contoh gap yang lemah, ya ini belum ada penelitian, cuman gini aja. Contoh gap yang lebih jelas, lebih detail, lebih kuat. Ya, kemudian ringkasnya ada komponen apa, komponen mengapa, komponen bagaimana. Apa itu adalah input dan outputnya, tulis task dan nama sistem eksekusi dan input output dan contoh input output. Mengapa? Ya, mengapa itu contohnya adalah gap, yaitu gap antara as is dan to be. Jenis gapnya apa? Konsekuensinya kalau gap itu tidak diatasi. Kemudian bagaimana itu pendekatan atau approach atau juga modelnya. Perlu baseline-nya dan 2 3 model, library-nya apakah sudah dicek ada enggak. Data dan rencana evaluasinya bagaimana secara sekilas secara awal ya. Kemudian rencana analisis perbandingan ini juga rencana awal. Nanti masih ada pembahas yang lebih detail ya. Ini sangat penting untuk khususnya adalah ya, ini adalah fondasinya apa dan mengapa. Kemudian di sini adalah bangunan intinya ya. Yang perlu diingat adalah extended abstract sekitar 1 halaman ya. Kalau abstrak aja sekitar sepertiga halaman ya. 150 sampai 200 kata. Kalau ini 400 sampai 700 kata. Urutannya apa, mengapa, bagaimana, luaran. Ini defaultnya seperti ini. Jadi gaps itu mencari sebaik-baiknya dan ada baseline-nya.
Ya, modelnya sebaiknya ada minimal 3, library-nya dicek. Ya. Pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan ada assessment, atau ya katakanlah workshop ya. Tapi assessment untuk kita diskusikan dan saya memberi masukan-masukan, khususnya untuk apa, mengapa, dan bagaimana, ini kurang bagaimana. Yang saya kira seperti itu kita diskusikan ya di sini. Dengan contoh, mungkin contoh kalian sebelum besok di minggu depan eh, kalian diharapkan lebih siap lagi. Ya diharapkan apa secara individual tapi demi satu semuanya kalian.